Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, perubahan wujud benda dapat kembali. Perubahan wujud benda yang dapat kembali. Yang pertama, wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asal dengan beberapa perlakuan. Apa sajakah itu? Oke, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pada slide ini kita lihat, ini merupakan gambar air yang sudah dibekukan di dalam suatu wadah. Air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es atau membeku. Kemudian esnya bisa kita keluarkan dari sebuah wadah. Nah, kemudian kita diamkan di atas sebuah wadah yang terbuka. Es yang didiamkan di ruang terbuka akan kembali menjadi air atau mencair. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yaitu perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembung terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Nah, seperti es batu yang tadinya padat, jika kita diamkan atau kita biarkan di ruang terbuka, maka es batu dapat mencair karena menyerap kalor yang ada di lingkungan sekitarnya. Faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Coba kamu perhatikan bagan pembuatan minyak wangi dari bunga tersebut yang ada pada slide ini. Nah, saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. Uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Nah, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses mengembun. Nah, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Nah, itulah proses pembuatan minyak wangi dari bunga. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, perhatikan bagan yang ada pada slide ini. Silakan kamu gambar tabelnya seperti ini. Nah, kemudian pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, pasangkanlah kotak yang di sebelah kiri, pilihlah pasangan yang tepat di kotak sebelah kanan. Contoh mencari itu, definisinya apa? Cari di sini, misalnya ini contohnya. Nah, bisa kamu pasangkan, kamu tarik garis, kamu pasangkan dengan titik ini. Nah, usahakan ketika garis yang memasangkan ini menggunakan tinta yang berbeda warna, sehingga nanti akan lebih terlihat dengan jelas. Oke anak-anak Miss, paham ya untuk tugasnya? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat buat anak-anak Miss. Dan jangan lupa untuk membuat catatannya. Selamat pagi.